Oke, sekarang kita masuk pada bahasan pertama dalam bab mekanika kuantum atom. Sebelumnya, dalam bab energetika kimia, kita sudah bahas tentang energi, di mana secara umum terdapat dua jenis energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Kita pun sudah tahu bahwa energi itu dia dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ternyata energi juga dapat berpindah di antara atom. Energi juga dia dapat berpindah di antara atom maupun molekul. Dalam bentuk energi cahaya maupun radiasi elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini dihasilkan dari adanya, si radiasi ini dihasilkan dari adanya osilasi medan listrik. Medan listrik yang menciptakan osilasi medan magnet. Jadi dia menghasilkan osilasi medan magnet. Kemudian keduanya bergabung dan terbentuknya, kedua ini dia bergabung, lalu terbentuklah suatu gelombang elektromagnetik. Ini sebenarnya bukan materi inti yang harus dipelajari dalam bab ini, tetapi ini hanya sebagai pengantar saja dalam bab ini. Jangan dipersulit, oke? Oke, sekarang kita akan berbicara tentang gelombang. Pernahkah mendengar kata gelombang? Seperti apakah gelombang itu? Yang pastinya kita sudah belajar gelombang dari zaman SMP. Namun tidak ada salahnya kita mempelajari kembali dari dasarnya. Seperti inilah gelombang. Dalam membicarakan gelombang, tentunya kita akan mengenal istilah amplitude, lalu frekuensi dan lainnya. Ini suatu gelombang yang dimana di sini dia merupakan puncak gelombang. Ini kita gambarkan lagi ya. Di sini ini suatu gelombang. Dimana di sini dia merupakan puncak gelombang, dan ini adalah lembah gelombang. Ini dia puncak. Ini namanya lembah gelombang. Satu puncak satu gelombang ini dinamakan satu puncak satu lembah. Ini dinamakan satu gelombang. Sedangkan jarak puncak atau antar lembah disebut sebagai panjang gelombang. Jarak puncak satu dengan puncak selanjutnya, jarak lembah satu dengan lembah selanjutnya disebut sebagai panjang gelombang atau lambda, dan disimbolkan dengan lambda tadi dengan satuannya biasanya meter. Dan ada juga yang disebut sebagai frekuensi. Frekuensi yang menunjukkan bahwa ini sebagai banyaknya gelombang, atau perputaran tiap sekon biasa disimbolkan dengan nu atau satuannya per sekon atau hertz. Biasanya dia satuan yang sering kita gunakan yaitu hertz. Ternyata bagi radiasi elektromagnetik dalam keadaan vakum terdapat hubungan. Di mana hubungannya itu lambda sama dengan C per F. Dimana tadi lambda merupakan panjang gelombang dengan satuannya yaitu meter. C ini dia merupakan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu F ini apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa F dia merupakan frekuensi dengan satuan hertz. Dapat terlihat bahwa lambda dengan frekuensi ini dia berhubungannya itu hubungan terbalik.
Oke, cukup sekian materi kali ini. Terus semangat untuk mempelajari bahasan selanjutnya.